Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Sekarang jam 4.30 sih, baru pulang kerja. Tidak sempat ngerekam dari pagi karena nggak tahu ini kamera action cam nggak bisa di charge pakai fast chargingnya Samsung. Jadi ya ngecharge-nya di laptop tadi di kantor. Nah, jadi saya nggak tahu ya sebenarnya entah sistemnya yang bikin seperti itu, entah apa saya nggak tahu juga. Tapi pokoknya nggak bisa aja, nggak masuk lah gitu. Oke, Lebaran sebentar lagi. Mungkin kalau Lebarannya tanggal 30 berarti 5 hari lagi. Kalau Lebarannya tanggal 31 ya 6 hari lagi. Tapi apapun itu pokoknya sebentar lagi. Dan kawan-kawan saya sesama perantauan Sumatera Barat, Minangkabau sudah banyak yang sampai di kampung. Udah banyak duluan berangkat. Jadi ya saya masih di sini. Dan tidak ikut mudik kayaknya tahun ini. Karena ya berbagai halangan lah, seperti istri yang sedang hamil muda, terus tidak ada tiket pesawat, bawa mobil nggak bisa. Tidak ada tiket pesawat ini karena ini ya, jadi tidak ada tiket pesawat ini karena mahal banget. Kalau kita cari per hari ini misalnya itu udah 7 jutaan, dan yang direct udah nggak ada, harus transit ke Malaysia, Singapura mungkin, atau Malaysia dan sebagainya. Tuh. Aku sudah lapor, kamu kapan? Nah, pertanyaannya, kamu 8 pertanyaan balik misalnya nih. Terus kalian kapan lapornya ke kita? Maksudnya pajak kita kalian pakai buat apa aja, kan kita nggak tahu tuh sebenarnya kan. Jadi ya itu bahasan yang lain. Konteksnya adalah kawan-kawan saya udah pada pulang, sama perantauan udah pulang kampung, dan saya masih di sini. Harga tiketnya masih mahal. Kenapa sih harga tiketnya itu mahal? Kan itu yang perlu kita pertanyakan gitu loh. Kenapa kok bisa mahal gitu loh kan? Nah, sesuai dengan pengalaman saya, seharusnya salah kalau kita beli di 2 minggu sebelum Lebaran, itu salah karena pasti udah mahal. Harga 3 juta, harga 6 juta, harga 7 juta. Jadi udah mending gak usah pulang dah kalau udah telat dari 2 minggu. Artinya kalau kita pesan sebulan sebelum Lebaran atau 2 bulan sebelum Lebaran itu lebih bagus banget, karena ya ongkos tiket pesawatnya masih sekitar 1.500.000 hingga 1.200.000 kalau nggak salah, 1.200.000 hingga 1.800.000. Jadi masih worth to buy lah, masih enak lah kalau kita pulang kampung di tiket demikian gitu loh, di tiket di harga segitu. Tapi ya faktanya sekarang sih udah nggak bisa dapat yang pertama. Biasa bocil. Nah, yang kita pertanyakan itu adalah kenapa sih kok itu bisa mahal gitu kan? Kan itu penting tuh untuk kita bahas sebenarnya. Nah, ini menurut hemat saya ya, kenapa tiket itu mahal, karena permintaan untuk tiket dari Jakarta ke Padang itu sangat tinggi sekali pada saat momen mudik ini, sehingga mereka bawa dari Jakarta penumpang full sampai di Bandara Internasional Minangkabau. Tetapi tiket yang dari bandara ke Jakartanya atau di daerah-daerah yang lain, artinya tiket pulangnya atau kursi pulangnya pada kosong. Ya paling isi beberapa persen lah, karena nggak ada yang dari Padang ke Jakarta di momen Lebaran tersebut, kecuali orang-orang yang merantau, orang Jakarta atau orang Jawa merantau ke Padang, itu lain cerita. Tapi kan nggak banyak gitu loh teman-teman. Nah, feeling saya sih kenapa bisa mahal tiketnya ya karena demikian, feeling saya nih. Tapi nggak tahu juga deh aslinya kayak gimana. Atau memang aspek
ekonominya aja yang tinggi, supply demand-nya tinggi, sehingga eh, airline tersebut berkesempatan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam rangka mudik Lebaran ini. Ya kita nggak tahu. Ini semacam berasumsi gitu loh. Tapi feeling saya sih itu benar sih, karena pesawat yang dari Jakarta ke sana full, tapi dari sana ke Jakarta lagi itu nggak full. Jadi rasanya bakal bawa kosong gitu loh. Jadi dia terbang dalam keadaan tidak ada penumpang atau sedikit penumpang lah gitu loh. Jadi mereka rugi, rasanya begitu. Sehingga mereka tidak mengadakan penerbangan, atau misalnya rekayasa yang lain bisa jadi pesawatnya itu udah dipakai buat terbang ke daerah-daerah yang lain. Jadi udah nggak ada stok pesawat untuk menerbangkan penumpang dari Jakarta ke Padang lagi, atau tambahan lah gitu loh. Feeling saya juga begitu sih, tapi kita nggak tahu aslinya seperti apa, saya nggak tahu sih. Ya itu hanya asumsi saya saja, bisa jadi saya salah, mohon koreksinya, karena ya tahun ini saya nggak pulang. Tetapi selamat bagi teman-teman yang ikut mudik tahun ini. Semoga perjalanannya lancar, enak di kampung, makan-makan yang enak, perbaiki gizi bakal bagi anak kuliahan atau anak kosan. Ya, selamat bermudik, selamat Lebaran, selamat berlibur. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.